Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Henifah dari kelas 12 OTKP, absen 30. Di sini saya ingin menyampaikan penjelasan materi tentang pemberhentian pegawai. Definisi pemberhentian. Pemberhentian berarti pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan suatu badan usaha atau pemerintah. Sedangkan pemberhentian pegawai merupakan pemberhentian yang menyebabkan seseorang yang bersangkutan di dalam suatu badan usaha tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai atau karyawan. Pemberhentian pegawai dapat dilakukan baik dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pertimbangan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya, penyebab pemberhentian pegawai. Terdapat 8 poin dalam penyebab pemberhentian pegawai. Yang pertama, pemberhentian disebabkan tindak pidana. Yang kedua, pemberhentian disebabkan tidak cakap jasmani atau rohani. Yang ketiga, pemberhentian disebabkan meninggalkan tugas. Yang keempat, pemberhentian atas kehendak sendiri. Yang kelima, pemberhentian disebabkan penyederhanaan organisasi. Yang keenam, pemberhentian disebabkan meninggal dunia. Ketujuh, pemberhentian disebabkan mencapai batas usia pensiun. 8. Pemberhentian disebabkan hal lain-lain. Dan yang dimaksudkan pada poin ke-8 pemberhentian disebabkan hal lain-lain yaitu ketika seorang karyawan lupa melaporkan keterangan kepada pimpinan atau pihak perusahaan mengenai cuti seperti cuti melahirkan, cuti kepentingan lainnya yang bersifat urgensi. Konsep pemberhentian pegawai. Dari penyebab pemberhentian pegawai tadi digolongkan menjadi dua, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat terdapat 3 poin, pemberhentian atas kehendak sendiri, pemberhentian disebabkan mencapai batas usia pensiun, dan pemberhentian karena meninggal dunia. Pemberhentian tidak dengan hormat. Yang pertama, melanggar sumpah atau janji. Yang kedua, pelanggaran tindak pidana. Yang ketiga, pemberhentian pegawai karena meninggalkan tugasnya. Selanjutnya, tata cara pemberhentian pegawai. Ada 2 poin. Yang pertama, persyaratan pemberhentian pegawai. Lalu yang kedua, kebijakan pesangon perusahaan. Pada slide berikutnya akan dijelaskan apa itu persyaratan pemberhentian pegawai serta kebijakan pesangon perusahaan. Persyaratan pemberhentian pegawai. Terdapat 4 poin dalam persyaratan pemberhentian pegawai. Yang pertama, persyaratan administrasi pegawai negeri sipil meninggal dunia untuk penerbitan surat keputusan pensiun atau janda. Yang kedua, persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang tidak cakap jasmani maupun rohani. Yang ketiga, persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang meminta berhenti atau pensiun dini. Selanjutnya, kebijakan pesangon perusahaan. Kriteria besarnya uang pesangon bagi pegawai yang diberhentikan antara lain sebagai berikut. Pertama, masa kerja sampai 1 tahun diberikan pesangon sebesar 1 bulan upah. Masa kerja 1-2 tahun diberikan pesangon sebesar 2 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 2-3 tahun kerja diberikan pesangon sebesar 3 bulan. Regulasi untuk kebijakan pesangon terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja (JO) Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 156 Ayat 1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Itu merupakan kesimpulan dalam materi kali ini. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan kata maupun tulisan. Saya Putri Henifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.